Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita Coach bagi guru, kemudian kolaborasi antar guru. Di modul 1.3 saya belajar tentang visi guru. Nah, di sini yang visi yang saya ingin lakukan yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan nasionalis dalam era globalisasi. Nah, ini ada sekilas peta konsep yang saya akan sampaikan, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu merupakan transformasi budaya positif, kemudian pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Nah, kemudian di mana Ki Hajar Dewantara itu memberikan teori kontrol atau choice theory dari William Glasser. Yang pertama yaitu di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian selanjutnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Kemudian yang dari teori kontrol lagi, menghasilkan semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, teori motivasi itu ada dua, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian kalau motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian terlahirlah keyakinan kelas yang Bapak Ibu selama ini sudah bikin ya, keyakinan kelas. Kemudian dari teori kontrol itu juga melahirkan model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, menciptakan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru nih, yang satu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, kemudian manajer. Selanjutnya dari teori kontrol itu juga menghasilkan realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian baru lahirlah segitiga restitusi. Nah, di
modul 1.4 yang saya pelajari tentang budaya positif, perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. 1, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut, bisa membujuk, memancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja. Boleh saya minta waktunya Bapak Ibu di sini untuk berpasangan pada temannya dengan di dalam tangannya ada kertas. Nanti saya minta apakah kertas itu berhasil diberikan pada pasangannya atau tidak. Ayo, Bu Manur. Pasangan. Ayo, Wendang. Bagi kertasnya. Sama, tisu kan? Tisu boleh bagi. Wendang pasangannya. Desi. Udah, ya, mau lulus dah, boleh. Wajib. Siap. Terus keinginannya emas. Amin ya. Boleh kita mulai ya. Yo. Nah sekarang satu aja satu doang dari pelat satu yang satu ngambil, misalnya kan pasangan nih, jadi yang satu diam, yang satu aku yang ngambil, nanti yang temen pasangannya ngambil, mau dikasih apa enggak sih? Iya sih enggak. Kalau ada yang boleh dirayu, iya kayak kita. Terus deh yang cantik. Boleh? Dah? Selesai? Ada yang dapat lepas? Ya, 1, 2, 3. Ada yang lepas? Oh, dapat. Bu Manur? Oh, Bu Manur. Bu Manur lepas dengan rayuan. Bu Endang? Oh, Bu Endang dilepas dengan pasangan. Nanti kalau misalkan alam benar gini juga mereka. Nanti dilihat dulu kesediaan memorinya. Memori tinggal berapa nih? Takutnya pas Oh, dengan ya. itu Iming-iming makan pizza boleh. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah menjalankan perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini bahwa ternyata apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa atau apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dan kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi tadi ada beberapa di sini ibu-ibu yang bapak atau ibu yang sudah membuka kepalan tangannya ya. Bu Rusda ya. Bu Rusda tetap atau Bu Rusda tidak. Berarti maksudnya supaya berusaha. Oh, berusaha. Gimana caranya menaklukkan gitu. Menaklukkan. Iya. Tetap yang mengatur semuanya itu ada diri kita sendiri ya. Kita mau membuka atau tetap menutup berarti kita yang mengaturnya. Sesungguhnya kepalan tangan yang terbuka atau tertutup adalah menurut keyakinan bapak atau ibu, walaupun dengan godaan, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang
agar Anda bersedia membuka kepala tergantung dari Bapak atau Ibu sendiri yang ingin melakukan. Ya, jadi ada tadi Ibu Endang yang juga sudah dibuka, berarti itu dari keyakinan diri sendirinya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, yaitu di mana yang pertama sebuah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid, kita sebagai guru ya mengontrol murid tuh seakan guru bahwasanya seakan guru bisa mengatur semua yang ada di dalam diri murid, seperti memaksa dan memilih hak atas murid tersebut. Sering rasanya kita lakukan seakan kita menjadi penentu semua yang ada pada diri murid tersebut. Padahal kontrol bukanlah pada guru, tapi murid itu sendiri. Terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya ambil contoh pada satu pembelajaran kesenian, itu yang bertujuan pada ujian praktek di mana anak didik saya itu tidak senang bergerak. Maka saya mencoba untuk memaksa untuk dapat bisa bergerak dalam tarian yang harus dilaksanakan dengan memberi keyakinan dengan penguatan percaya diri, sehingga murid tersebut dapat tampil di lapangan dengan baik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sebagai guru menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada berarti ternyata itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sikap kita sebagai guru jika anak mendapati sebuah kesalahan tidak langsung mengkritik, akan tetapi pertanyakan alasan terlebih dahulu menggunakan bahasa yang lebih halus. Bapak Ibu di sini kita sering ya mengkritik anak dengan membuat anak itu merasa bersalah ya. Ya, jadi belum apa-apa nih anaknya udah salah melakukan kesalahan, kita langsung udah menjas dengan kamu nih nakal misalnya gitu. Ya, kadang udah saking keselnya ya. Tapi ternyata dengan bahasa kita yang halus itu sebenarnya kita bisa menyampaikan pesan yang negatif itu. Nah, jadi kita harus bisa membuat mengontrol murid tersebut untuk tidak sampai menjadi identitas gagal. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru. Contohnya yaitu pembiasaan setiap hari di kelas seperti berdoa, kembali kepada kesadaran murid. Nah, kemudian bahwasanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya, sikap yaitu bapak atau ibu guru langsung menghadik atau memaksa siswa dalam menghadapi masalah yang terjadi pada murid itu dapat mengakibatkan identitas gagal, merasa bersalah secara terus-menerus karena dihadik oleh guru atau dibully oleh teman. Nah, pembiasaan saya juga sebagai guru di kelas itu kadang sudah tahu nih, misalnya si A itu sudah langganan ya
langganannya misalnya dia setiap harinya itu usil sama temennya, karena udah kebiasaan, saya langsung menghadapi pasti dia lagi nih orangnya, ya pasti kamu lagi nih. Nah ternyata itu tidak boleh ya, sebagai orang dewasa kita nggak boleh untuk memaksa, hak untuk kita memaksa. Nah selanjutnya saya mau mengajak bapak ibu guru untuk bergerak dulu. Biar nggak ngantuk ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini adalah tabel perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Di mana hukuman sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Disiplin
atau konsekuensi adalah terencana berupa kesepakatan sudah dibahas atau disetujui guru dan murid. Arahnya hukuman itu satu arah dan dari pihak guru. Kalau disiplin, konsekuensi umumnya dibuat guru dan murid mengetahui. Bentuk hukuman berupa fisik, psikis anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Sedangkan kalau disiplin atau konsekuensi yaitu sesuai kesepakatan kita bersama dengan murid. Kenyamanan. Dalam segi kenyamanan, hukuman itu murid akan merasa tidak nyaman. Sedangkan kalau untuk disiplin, tidak nyaman dalam waktu pendek. Keterukuran, itu hukuman tidak dapat diukur. Sedangkan disiplin dapat diukur, misal 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberi tugas tambahan. Ibu-ibu di sini sudah melaksanakan hukuman atau disiplin atau konsekuensi? Itu di dalam kelasnya. Semuanya ya, berarti sudah melaksanakan hukuman, disiplin, dan konsekuensi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, menurut pendapat Alfifon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, karena bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Terkadang Bapak Ibu di sini kita suka memberikan hadiah ya kepada anak murid. Pada saat misalnya anak didik kita mendapatkan nilai yang bagus, dan kita suka memberikan hadiah. Pada saat itu memang kita memang pantas untuk memberikan hadiah kepada anak, tapi pada kelanjutannya nanti setelah anak itu mendapatkan nilai yang bagus lagi, di saat kita memberikan hadiah itu anak akan berpikir, oh berarti saya akan mendapatkan hadiah tersebut saat kita mendapatkan nilai yang bagus. Akan tetapi pada saat kita memberikan hadiah itu di depan orang, di depan anak-anak yang lain, maka anak-anak yang lain itu akan merasa oh jadi kalau kita tidak memberikan jika kita nilai tidak bagus, maka kita tidak dapat hadiah. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Menurut Bapak Ibu di sini, apakah setuju dengan penghargaan yang diberikan kepada anak? Hadiah terus menerus pada saat nilainya bagus? Terus menerus berkelanjutan. Apakah terus saat dia mendapatkan nilai bagus, terus menerus kita akan memberikan hadiahnya? Menurut Bapak Ibu di sini apakah setuju? Enggak juga ya. Suatu saat nanti anak itu tidak mendapatkan nilai bagus, nanti kecewa. Betul ya. Terus kalau itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak ya, teman-teman yang lain. Bisa jadi ya untuk memotivasi teman-temannya. Yang hanya sekedar memotivasi ya. Di saat sesaat aja. Ya. Iya. Setuju ya. Berarti dalam prosesnya setuju ya, dalam proses ya. Penghargaan sama dengan menghukum. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau misalnya pada saat nilainya bagus, berarti kita kasih hadiah, setuju. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nih, ada sebuah kasus. Andi sedang
senang matematika dan ibu guru berjanji akan memberikan hadiah besoknya. Adit akan mengerjakan matematika karena sebuah hadiah. Ini kita sedang menggeser kebiasaan dari Adit dari motivasi intrinsik menjadi ekstrinsik, karena tadinya kan motivasinya itu dari dalam diri karena dia ingin mendapatkan hadiah pada saat nilainya agar nilainya bagus. Tetapi pas sudah dikasih oleh guru, pada saat kita udah ngasih hadiah nih, berarti itu bergeser motivasinya dari intrinsik menjadi ekstrinsik. Tapi berarti sama ya, boleh, tapi prosesnya jadi berbeda. Jadi menggeser dari motivasi yang sebelumnya dia belajar karena ingin dapat nilai bagus, jadi sekarang dia dapat nilai bagusnya karena dikasih hadiah oleh gurunya. Pergeseran motivasi. Dari hal ini kita menciptakan generasi yang kadang-kadang wanipero, yang akan diciptakan manusia yang takut atau dihukum, akan tetapi kita sedang menciptakan manusia yang merdeka yang akan mampu menciptakan jati diri yang semestinya. Harusnya diganti dari beberapa banyak kamu belajar matematika tiap hari untuk bisa menjadi jenius dalam matematika. Jadi yang kita lihat kalau kita ajukan adalah daya juangnya, usahanya, keseriusannya. Jangan sampai menjadi pola kebiasaan yang dapat ditebak oleh anak didik kita, dan bukan hanya itu saja anak kita yang kita tunjuk. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kita kadang kalau udah anak yang itu yang pintar, yang itu aja yang kita suruh ya. Nah, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membentuk orang patuh dan takut membuat kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi, mereka merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atas sebuah lingkungan yang mempunyai peraturan. Sedangkan restitusi diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tipsnya nih, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Siapa yang hukuman? Silakan Bapak Ibu berasumsi apa itu hukuman. Hukuman. Hukuman 1. Konsekuensi. Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku "saya tidak akan terlambat lagi". Ini berarti terjadi karena anak tersebut terlambat ya. Kemudian gurunya ngasih hukuman atau konsekuensi nih, "saya tidak akan terlambat lagi", dengan menyuruh anaknya untuk menulis 100 kali di dalam. Jenjay. Survei membuktikan. Oke, kita lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Hukuman siapa yang konsekuensi? Banyak nih ternyata yang hukuman nih. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Udah nggak boleh Bu push up. Nah, ini hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Cari ya. Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi restitusi. Eksekusinya udah saya masalah. Konsekuensi. Betul. Konsekuensi. Tak.
berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman di kelas. Berarti Bapak Ibu di sini sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Ya Bapak Ibu yang hebat sih sudah paham semua arti dari konsekuensi dan hukuman. Nah, kita lihat yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, disiplin, percaya diri, jujur, empati, suka menolong, rendah hati, dan lain-lain. Menurut Diane Goshen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dikutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa anak harus dididik sesuai kodrat zamannya, bukan seperti zaman dulu lagi, sehingga pendidikan yang kompetitif yang kemerdekaan bisa diraih menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Perkataan dan pesan dari Khulafaur Rasyidin menantu dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran saat ini dituntut untuk dapat membekali siswa dalam menghadapi kebutuhan hidup dan tantangan global. Ibu-ibu di sini kita menyanyi Robi Belajar Pancasila. Boleh sambil bernyanyi.
penerapan budaya positif tentang segitiga institusi yang saya lakukan kita. Bagaimana sih kamu ada? Kok sudah punya bukunya? Pokoknya aku mau tahu buku rusak, nanti kan aku sembuhkan. Soalnya juga aku tidak sengaja. Ada apa ini? Ribut? Jadi gua ada yang masuk ke dalam bukan. Benar, aku tidak sengaja. Benar, ada aku yang robek buku cantik. Kalau gitu kita akan selesaikan masalah ini ya.
Ya. Nah, Bapak Ibu di sini, jadi di sini saya melakukan studi kasus ya tentang anak kelas saya, yaitu Adelia dan Cantika, di mana pagi hari itu harus mengumpulkan buku latihan ya yang harus dikumpulkan pada hari itu. Kemudian ternyata bukunya Cantika itu dirobek oleh Adel. Nah, di sini saya melakukan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, itu ada tanggung jawab dan juga ada tanggung jawab, kemudian mandiri dan juga disiplin. Nah, jadi pada saat anak-anak membuat sebuah masalah di kelas, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukannya untuk bisa dapat menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Untuk tahapan yang kedua, ini Devin itu sudah lambat, sering terlambat. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Dwi karena telah membacakan penasaran ini dengan bijaksana. Terima kasih Bu Dwi. Berterima kasih kepada Bu Dwi karena sudah diajarkan bertanggung
bertanggung jawab dan meminta maaf jika berbuat salah. Terima kasih Bu Dwi. Untuk video yang kedua sama, jadi tentang kedisiplinan di mana anak saya itu sering terlambat dan sudah 3 kali terlambat. Makanya saya mengambil cara untuk memecahkan masalahnya dengan segitiga restitusi. Kemudian saya menanyakan pertama yaitu adalah kesalahan yang dia perbuat. Kesalahannya itu adalah datang terlambat ke sekolah. Setelah itu saya menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya itu kan saya sudah membuat tentang kedisiplinan. Tanggung jawab ternyata dilanggar. Dan dilanggar saya menstabilkan kondisinya, yaitu stabilkan identitasnya dengan cara segitiga restitusi, dengan menanyakan alasannya, kemudian memecahkan masalah bagaimana agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan atau kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan keselamatan, masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawaban Anda untuk kesehatan atau keselamatan. Sekarang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu di sini, pada saat menggunakan helm itu untuk keselamatan atau memang peraturan? Peraturan ya. Peraturan kalau bikin bilang ditilang kan? Bener banget. Kalau keselamatan nomor 2 gitu ya Bu. Kalau yang penting nggak ditilang ya. Betul. Gimana Bu Desi? Dua-duanya Bu Desi, dia untuk keselamatan dan juga patuh terhadap peraturan katanya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan keselamatan, masker dan mencuci tangan setiap hari? Kalau kita mencuci tangan atau memakai masker untuk kesehatan, untuk keselamatan, maksudnya keselamatan itu dari penyakit. Jadi dua-duanya ya, kalau masker. Tapi di sini kita udah jarang ya pakai masker ya Bapak Ibu. Jadi sekarang yang kita lakukan itu mencuci tangan untuk kesehatan dan keselamatan juga. Nah, selanjutnya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu di sini pasti sudah membuat keyakinan kelas ya. Ya, nah saya juga di sekolah, di kelas itu saya membuat keyakinan dengan cara yang pertama mempersilahkan warga atau sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan.
setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah dan atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan yaitu selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, kalau kembalikan buku pada tempatnya, jatuhnya itu seperti tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan gitu. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, peraturannya, keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kalau keyakinan kelasnya itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Lebih general ya, kalau dilihat keyakinan kelasnya lebih umum. Ini keyakinan kelas yang saya buat, kelas saya. Kemudian ini kesepakatan keyakinan kelas 6C. Nah, yang tadi saya pernah jelaskan yaitu 5 posisi kontrol. Sebagai guru, sebagai penghukum, kita sebagai guru ada di posisi yang mana nih ya? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bapak Ibu guru di sini merasa sudah di posisi yang nomor berapa? Penghukum, semuanya pasti punya balance ya, pasti ada positif negatifnya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Gimana? Manajer pokoknya humanor yang mantap. Iya, terkadang kalau kita sebagai teman, Hasil baru jadi penghukum, Bu. betul. Kita penghukum, Bu. Iya, Seorang guru nggak gak mungkin mungkin ya, menghukum terus ya, gak mungkin ya. kalau sudah berlebihan kan. Iya, betul. Terus kalau kita membuat perasaan bersalah terus juga gak boleh. Jangan. Memberi label tidak boleh. Tidak. Terus kalau kita sebagai teman, Nah, itu yang perlu. wah, boleh ya, boleh banyak ya, boleh berusaha ya. Ya boleh tuh kita sebagai teman, tapi tidak dalam konteks terus-terusan jadi teman. Ada Ya, konteks. ada waktunya. Pemantau ya, kita memantau pelajaran di kelas dan manajer, mimpin pembelajaran di kelas. Nah, ini yang tadi saya bilang ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi intrinsik. Oke, identitas gagal yaitu perilaku kontrol yang negatif yang tadi saya bilang yaitu penghukum, guru membuat hukuman, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian untuk identitas berhasil atau sukses perilaku kontrol positif sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisinya itu untuk yang dua, penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu perilaku kontrol negatif. Kemudian yang perilaku kontrol positifnya itu sebagai guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ada contohnya yaitu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, kamu sudah mengecewakan bapak nih atau ibu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman lakukan untuk bapak atau ibu ya, ya sudah nanti bapak atau ibu akan bantu bereskan. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Manajer, apa yang kita yakin, kamu meyakinkan hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan? Saya
kecewa sekali denganmu, siapa yang mengatakan? Oh yang tadi, maksudnya posisi kontrol. Maksudnya, kamu tidak pernah melakukannya. Sebagai posisi kontrol, penghukum, teman, kamu tidak pernah benar melakukannya nih. Mau tahu salah ya? Oh, betul. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak, teman. Apa penghukum? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Teman. Kamu selalu yang paling terakhir nih. Hukum, merasa bersalah, mantau. Ceria. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Dan nah, ini segitiga restitusi diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan seperti yang tadi saya sudah tampilkan video demonstrasi konseptual yang saya lakukan di kelas. Boleh kita masuk ke dalam refleksi ya Bapak Ibu. Jadi apakah yang Bapak Ibu dapatkan setelah melihat paparan yang saya laksanakan terkait dengan paradigma disiplin positif? Ada yang bisa memberikan sedikit masukan setelah melaksanakan saya paparan tentang paradigma disiplin positif? Bagaimana nih menurut Bapak Ibu di sini setelah saya memberikan sebuah paparan, ada masukan apa atau perubahan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Ada? Oh, boleh. Kalau saya mungkin jadi tahu ternyata selama ini ada banyak tindakan saya yang mungkin masih menjadi penghukum. Oh iya, Daripada, menjadi penghukum, kontrol atau manajer atau temannya, ya. Jadi selama ini kita sebagai guru belum pas ya, posisi kita tuh sebagai apa ya? Ya, jadi setelah saya memberikan sebuah perubahan paradigma disiplin positif, jadi kita lebih tahu tentang posisi kita sebagai guru. Ya, Umanur. Yang kedua, apakah yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru setelah mendapatkan informasi dari paparan yang telah saya lakukan pada posisi Bapak atau Ibu guru di kelas? Nah, setelah saya memberikan paparan, kira-kira Bapak Ibu di sini punya ide apa nih? Kira-kira pas setelah saya paparan, oh saya harus melaksanakan hal ini nih di kelas. Apa nih yang Bapak Ibu mau lakukan? Ide apa yang paling menurut Bapak Ibu menarik? Paling bagian mana yang menurut Bapak Ibu pengen banget lakukan di kelas? pelaksanaan restitusi ya. Oh, pelaksanaan restitusi, ya, ya bisa. Jadi pelaksanaan restitusi ya. Jadi pada saat ada masalah di kelas ya. Apalagi kan kalau hukuman restitusi sudah sering kita lakukan. Ya. Pelaksanaan restitusi itu gimana untuk cara berbeda? Iya betul. Jadi untuk masalah yang sering kali muncul itu jika lebih dari 2 kali di dalam kelas kita, maka kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Iya. Jadi saya
Saya kira untuk saat ini Bapak Ibu semuanya sudah paham ya itu perubahan paradigma disiplin positif yang saya laksanakan pada hari ini. Dari saya mohon maaf atas kurang lebihnya saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua